Hubner dan Sandy Walsh keluar dari area naik sangat-sangat tinggi dan menutup pergerakan Tuan Tai dan Quang Hai. Di sisi lain, cover shadow dilakukan oleh Sandy Walsh dan Justin Hubner, menunjukkan performa impresifnya kala menjaga pertahanan timnas Indonesia dari serangan lawan. Ini bukan video overfraud atas kemenangan Indonesia melawan Vietnam. Namun kita akan membahas apa yang dilakukan oleh Sandy Walsh dan Justin Hubner di atas lapangan sehingga tactical superiority yang diterapkan oleh Philip Trosser bersama Vietnam berhasil dipukul oleh Sandy Walsh dan Hubner. Garis bawahi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap sikap defending pemain-pemain timnas Indonesia lainnya di atas lapangan. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Indonesia melawan Vietnam, Coach Sintayong kembali menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 di atas kertas. Sandy Walsh bermain sebagai center back sebelah kanan. Justin Hubner bermain sebagai center back sebelah kiri. Di tengahnya ada Jordi Amat. Dengan formasi 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 terlihat muncul nih dinamika ataupun dinamisnya shape defending yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Di atas kertas, ketika bertahan, maka akan terbentuklah shape defending 5-4-1 dari timnas Indonesia. Namun jika teman-teman perhatikan, ada beberapa momen 5 pemain di belakang yang dibangun oleh timnas Indonesia, salah satunya mereka keluar dari shape 5 back tersebut. Contoh nyata, Sandy Walsh, dia sering naik akhirnya ke depan, meninggalkan pemain lain. Akhirnya ada 4 back yang tersisa di belakang. Sandy Walsh naik ke depan ataupun menuju ke tengah. Itu tujuannya untuk mengantisipasi ataupun melakukan man to man terhadap Tuan Tai nomor 10 ataupun pemain-pemain Vietnam lainnya yang masuk ke tengah, khususnya pemain depan, agar pemain-pemain Vietnam nggak bisa menciptakan numerical number ataupun tactical superiority, karena dua gelandang Vietnam, mereka pun pakai pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1, berhasil dimatikan ataupun diganggu pergerakannya oleh Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Dengan kata lain, 3-4-3 ataupun skema bertahan 5-4-1 teman-teman menjadi pola ataupun formasi yang sangat balance. Pada saat bertahan 5-4-1, keluar 1, tetap ada 4 pemain di belakang, artinya diupayakan dari sikap defending tetap banyak pemain di belakang. Kita bukan bicara soal apakah pola 3 back paling cocok, paling mutakhir, paling manjur untuk timnas Indonesia, ataupun kita bicara secara lebih luas, pola 3 back menjadi pola formasi yang baik sekarang ini di dunia sepak bola. Kita bukan bahas di momen itunya. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini punya preferensi formasi yang teman-teman sukai. Contoh, mungkin ada salah satu yang sangat mencintai formasi 4-3-3 dari yang nonton video ini, ataupun pola 4-2-3-1 atau pola 4-4-2, karena banyak teman-teman sebelum pertandingan timnas Indonesia berlangsung di Piala Asia kan prediksi line up, prediksi formasi bermunculan. Ada masyarakat atau pecinta sepak bola yang maunya Coach Chen pakai 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Ya itu bebas. Kita nggak bicara yang mana yang lebih bagus sekarang ini formasi untuk dunia sepak bola ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, khususnya saat menghadapi Vietnam, itu jelas bagaimana caranya Indonesia untuk mematikan superiority yang dilakukan oleh Vietnam. Dan terlihat secara kualitas teman-teman. Kenapa Coach Sintayong berani sekali melakukan man to man di babak pertama dari individu timnas Indonesia, 1 lawan 1-nya sangat superior. Berbeda cerita jika secara individu timnas Indonesia inferior nih menghadapi lawan, pasti dengan menggunakan man to man itu akan sangat beresiko. Karena apa? Ketika pemain timnas Indonesia secara kualitas tidak unggul, lawan lebih unggul, 1 lawan 1 berhadapan, akan sama saja membunuh diri.
Dan itu pun bisa kita lihat pada saat khususnya Indonesia menghadapi tim-tim yang high quality kan. Contoh Argentina kemarin itu, dan negara-negara yang high quality lah. Pasti pemain timnas Indonesia lebih menerapkan zonal marking, karena jika melakukan sikap man to man, 1 lawan 1 dijaga, bayangkan aja kualitas yang dimiliki oleh pemain Argentina. Namun perlu aku tekankan teman-teman, aku bukan mendiskreditkan pemain timnas Indonesia. Ya, mengapa tidak, suatu saat ataupun di pertandingan-pertandingan tertentu, atau bisa saja menghadapi Jepang, Coach Sintayong juga menerapkan man to man. Ya, walaupun beresiko, kalau kita tidak coba dengan skuad sekarang ini, kita nggak akan tahu. Tapi ketika kita bicara di dunia sepak bola secara umum, lawan high quality, individu yang berkualitas, sangat-sangat berbahaya. Aku bukan katakan nggak boleh, sangat-sangat berbahaya ketika kita melakukan sikap man to man. Nah, beberapa pertandingan Barcelona yang lalu pada saat era Messi, sempat kan Boateng melakukan man to man kepada Messi, dan akhirnya Boateng yang secara pergerakan berat banget dan kalah secara individu, mudah banget diantisipasi ataupun dilewati oleh Messi, dan gol Messi ke gawang Bayern Munchen saat itu teman-teman menjadi memorable kan sampai saat kita membuat video ini. Oke, kita lihat salah satu klip yang menunjukkan pergerakan Justin Hubner dan Sandy Walsh sangat-sangat prima. Nah, di sini dia ketika defending timnas Indonesia gunakan pola 5-4-1. Nah, di sini Sandy Walsh naik dia ke depan untuk menutup pergerakan Tuan Tai agar Tuan Tai nggak mendapatkan ruang. Di sisi lain, Van Tung juga bergerak untuk turun di antar lini pemain timnas Indonesia. Tujuannya tetap untuk mendapatkan bola lah ya, distribusi dari Taisun, karena di area tengah berhasil dimatikan oleh Marcelino, Ivar, serta Rafael. Nah, Sandy Walsh terlihat jelas sudah meninggalkan 4 pemain belakang timnas Indonesia. Nah, jadi dinamikanya sangat terlihat bisa berubah pola 5-4-1 ini menjadi 4-1-4-1. Meskipun Sandy Walsh keluar dari 4 pemain lainnya teman-teman, tetap pemain Indonesia banyak orang di belakang. Nah, apalagi secara prinsipal Coach Sintayong menegaskan bagaimana dia bermain sepak bola itu kuat dulu dari sikap defending, baru ada momentum untuk melakukan penyerangan, maka Coach Sintayong akan melakukannya. Nah, kemudian di momen lain Sandy Walsh keluar dari posisinya sangat-sangat amat jauh untuk menutup pergerakan Tuan Tai. Tuan Tai ini turun ke bawah sekali lagi untuk menciptakan banyak orang di sektor tengah ataupun sektor sayap yang dimiliki oleh timnas Vietnam. Dan pemain timnas Indonesia melakukan man to man teman-teman, dan bisa kita saksikan tujuan man to man tercapai. Bagaimana pemain dari Vietnam, Tuan Hai, melakukan long ball. Tujuan pressing ada 3. Sekali lagi, berkali-kali sudah kita sampaikan. Rebut bola, kemudian ganggu lawan, dan buat lawan bermain long pass karena situasinya 50-50. Kemudian di momen lain, timnas Indonesia tetap melakukan man to man marking. Arhan bergerak ke depan, Marcelino, Egy, kemudian Rafael strike, Ivar Jenner, dan terlihat jelas bagaimana agresifnya pergerakan Justin Hubner menutup Quang Hai yang bergerak di koridor half space. Ketika Hubner melakukan pergerakan ke depan secara presisi dan terukur, sehingga membuat Quang Hai nggak mendapatkan ruang, dan akhirnya Tuan Bin yang coba memberikan passing ke depan teman-teman gagal diterima oleh pemain Vietnam lainnya. Dan salah satu hal yang penting di dunia sepak bola sekarang teman-teman, bagaimana pergerakan, kita bukan bicara Hubner aja, pemain-pemain lain di atas lapangan khususnya timnas Indonesia bisa menutup ruang jalur passing ataupun istilahnya cover shadow. Ketika jalur passing itu ditutup, maka sulitlah pemain-pemain yang mencoba membangun serangan memberikan bola kepada pemain yang ingin diincar karena posisinya ditutup oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Di sini lagi Tuan An kuasai bola, mencoba mendistribusikan teman-teman, terus diganggu oleh Marcelino, Ivar, dan Rafael strike. Sandy Walsh keluar dari areanya untuk menutup Tuan Tai. Tuan Tai turun, tujuannya menciptakan superioritas 3 versus 2 atau secara substansi banyak pemain di tengah bagi timnas Vietnam. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana Tan Bin membangun serangan teman-teman
Hubner dan Sandy Walsh keluar dari area, turun ataupun naik sangat-sangat tinggi dan menutup pergerakan Tuan Tai dan Quang Hai. Di sisi lain, cover shadow dilakukan oleh Marcelino Ferdinand dengan langsung menutup jalur passingnya, sehingga Tan Bin yang ingin memberikan bola ke Quang Hai berhasil diantisipasi oleh Marcelino Ferdinand. Sangat-sangat kolektif apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ini momen lainnya, Tuan Tai turun ke bawah jauh banget teman-teman, tujuan untuk bisa menerima bola dari Philip Nguyen, dan Philip Nguyen memang ingin memberikan bola ke Tuan Tai. Sandy Walsh langsung melakukan reading the game, membaca dan melakukan man to man, sehingga apa yang terjadi, bola yang diberikan ke Tuan Tai berhasil diredam oleh Sandy Walsh, dan selanjutnya Sandy Walsh keluar dari area sangat-sangat jauh, menutup kembali Tuan Tai, dan akhirnya back dari Vietnam Tuan Hai melakukan long ball, dan Indonesia melakukan man to man yang sangat-sangat bagus dan terukur sehingga membuat Vietnam pun kesulitan. Dan lagi momennya teman-teman, berkali-kali Tuan Tai turun, Sandy Walsh juga melakukan tracking terhadap pergerakan pemain Vietnam dan membuat pemain Vietnam pun kesulitan lagi menerima bola. Itulah atribut-atribut yang dimiliki oleh Sandy Walsh dan Justin Hubner, dan instruksi yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk melakukan hal demikian tentu hal yang terukur, karena secara kualitas Sandy Walsh dan Justin Hubner tentu lebih unggul, lebih prima, lebih mantap ketimbang pemain Vietnam secara individu, khususnya Tuan Tai ataupun Quang Hai. Quang Hai nomor 19 yang biasanya sangat-sangat moncer ketika menghadapi timnas Indonesia ataupun negara-negara lain di pertandingan tersebut tidak begitu prima dan menjadi sorotan media Vietnam atas apa kontribusi yang dia berikan di atas lapangan. Jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita bicara pressing bukan hanya sekedar mengganggu merebut bola ataupun membuat lawan melakukan long ball. Nah, tapi ada yang keempat yang sering mungkin dianggap sepele oleh orang teman-teman. Bagaimana kita bisa menutup jalur passing atau istilahnya cover shadow. Rafael Strike banyak sekali dia mencoba melakukan gerakan melingkar, misalnya Philip Nguyen ataupun back dari Vietnam membangun serangan. Gerakan melingkar ini contohnya misalnya back Vietnam. Dia kuasai bola. Kemudian Rafael sebagai striker bergerak melingkar ini menutup jalur passing dari back Vietnam ini agar tidak bisa memberikan passing ke rekannya sebelah kiri. Dan ketika hal tersebut terjadi, butuh memang kolektivitas dari pemain yang berada di depan pemain Vietnam ini, pemain-pemain timnas Indonesia, untuk bisa melakukan gangguan-gangguan juga, sehingga pemain Vietnam yang coba memberikan passing ke depan nggak bisa juga, kesulitan. Nah, cover shadow itulah di dunia sepak bola sekarang ini menjadi atribut penting bagi seorang striker. Benzema mempunyainya, kemudian Luis Suarez mempunyainya, dan banyak Haaland mempunyainya. Haaland termasuk yang sering aku lihat ya dilatih oleh Pep Guardiola di sesi training. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.